Hello students, good morning. How are you this morning? I hope everything is okay. Welcome back with me, Miss Simatupa. Nah, hari ini kita masih membahas mengenai label. Ya, kemarin kamu sudah bahas apa tujuan komunikasi or what is the purpose of label, kemudian the parts of label. Nah, hari ini kita masuk ke contoh dan menemukan informasi-informasi apa saja yang ada di dalam label. Nah, yang pertama kita lihat di sini ada contoh drug label atau label yang bisa kita temukan di obat-obatan. Nah, ini sudah ada contohnya. Kita lihat informasi-informasi apa saja. Nah, di sini ada brand of drug. Apakah ada di dalam label tersebut? Ya. Apa pernyataannya? Di situ dikatakan Pinox. Nah, bagaimana kita mengatakannya? Start by saying the brand of the drug is Pinox. Lalu ada lagi name of the drug, ada apa di situ dikatakan children's cough syrup, dan bagaimana kita mengatakannya di situ the drug is children's cough syrup. Description atau deskripsinya ada di dalam label itu tertera cough mixture of formula 440. Nah, kita mengatakannya it is cough mixture of formula 440. Lalu bagaimana dengan konten, isinya? Apakah ada? Ada. Nah, di situ tertera di label itu 75 ml, 75 ml. Jadi kita mengatakannya the package contains 75 ml of cough syrup. Ya, bahwa kemasan itu terdiri atas 75 ml obat sirup. Nah, use kegunaannya no, di sana tidak ada tertera. Jadi kita mengatakannya not available, maksudnya tidak ada. There is no information about the uses of the drug. Tidak ada informasi di dalam label tersebut. Lalu kita lihat directions to use and dosage. Bagaimana cara penggunaannya dan dosisnya ada. Nah, di situ dikatakan use medicine according to physician's instructions. Kita menggunakan obat ini berdasarkan resep dokter, ya. Kita bisa mengatakan there are the directions and dosage to use the drug, yaitu use medicine according to the physician's instructions. Lalu there is no information about the dosage. Nah, jadi yang di label itu hanya cara penggunaannya. Namun untuk penggunaan atau takaran atau dosisnya tidak ada tertera. Kita lihat informasi berikutnya, directions to store, penyimpanan. Apakah ada di dalam label tersebut? Yes. Di situ dikatakan keep it in moderate temperature, keep away from children. Nah, bagaimana kita mengatakannya? There are the directions to store the drug. Keep it in moderate temperature, simpan di suhu yang sedang. Keep away from children, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Lalu bagaimana dengan expiration date-nya? Tanggal kadaluarsanya tidak ada tertera. Jadi kita cukup mengatakan non available atau there is no information about the expiration date. Nah, ini contoh informasi yang kita temukan di drug label. Nah, sekarang kita masuk ke food label atau label yang ada di makanan. Makanan ini bisa makanan, bisa juga masuk minuman ya, Nak ya. Di sini ada kraton tea. Nah, kita lihat informasi apa saja yang ada di kraton tea. Ya, di sini sama seperti drug tadi, sama dengan obat-obat tadi informasinya. Nah, brand of produknya ada, yaitu Kraton Tea, itu nama produknya ya, Nak ya. Jadi kita cukup mengatakan the brand of product is Kraton Tea. Lalu nama produknya tea. Kontennya di sana terdapat net weight 60 ml, berat bersih 60 ml. Description-nya for the perfect cup of tea. Ingredients-nya, bahan-bahannya tidak tertera. Direction to use, cara penggunaannya, use 1 bag per cup for press bubbling water over tea bag, steep for 3 to 5 minutes and remove tea bag. Nah, lalu direction to store, cara penyimpanannya tidak tertera. Expiration date-nya di situ ada hanya tertera best before, namun tanggalnya tidak tertera. Nah, inilah contoh informasi yang bisa kita jumpai di obat-obatan dan di makanan ya. Jadi saya harapkan anak didik saya sudah semakin paham ya
untuk pembelajaran kita ini. Oke, see you and good morning.